Jadi kita bahas tentang EKG dulu ya Bang. Ini pembahasannya mengenai gelombang EKG dulu, nanti masuk ke aritmia dan lain sebagainya. Untuk patofisiologi aritmianya nanti kita buat di pertemuan selanjutnya ya Bang. Soalnya untuk aritmia lumayan banyak juga dia Oh iya. materinya kan. Jadi ini tujuan pertemuan ini nanti Abang bisa mengenali gelombang-gelombang aritmia. Gambaran-gambaran EKG dari aritmia. Nah, untuk EKG ya secara normal itu kan ada gelombang dan ada kompleks QRS. Nah, EKG diawali dari gelombang P. Gelombang P, nah seperti ini. Gelombang P ini proses dari depolarisasi atrium. Depolarisasi atrium artinya kontraksi atrium. Jadi jantung itu kan ada atrium, ada ventricle. Nah, ketika gelombang P terbentuk, berarti si atrium sedang melakukan kontraksi. Atrium itu kan kalau jantung ada yang kanan dan ada yang kiri. Nah, kan Bang? Jadi nanti serentak mereka yang kanan, yang kiri sama-sama melakukan kontraksi. Ketika kompleks QRS terbentuk, maka terjadi depolarisasi ventricle. Artinya kontraksi ventricle. Nah, kalau katanya kontraksi berarti jantung lagi memompa darah. Jadi ketika gelombang P, jantung lagi memompa darah dari atrium ke ventricle. Ketika gelombang QRS, jantung lagi memompakan darah dari ventricle ke seluruh tubuh. Nah, setelah kompleks QRS terbentuk gelombang T. Gelombang T ini repolarisasi. Repolarisasi itu artinya relaksasi. Nah, relaksasi dari si ventricle. Nah, jadi setelah dia berkontraksi, pastilah dia melakukan relaksasi. Pertanyaannya, di manakah relaksasi si atrium? Relaksasi atrium ada, tapi kompleksnya gelombangnya tidak terbentuk karena ketutupan oleh kompleks QRS. Nah, jadi sebenarnya dia bersamaan dengan kompleks QRS. Karena bersamaan, jadi gelombangnya ketutupan dengan kompleks QRS sehingga tidak terbentuk. Oke, ini pengantarnya aja Bang. Yang penting nanti kalau misalnya ini kan bentuk gelombang P dan gelombang T ini sama. Kira-kira bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya, kalau letaknya di depan kompleks QRS berarti dia gelombang P. Kalau letaknya di belakang kompleks QRS berarti dia gelombang T. Seperti ini. Ini kompleks QRS-nya ya kan Bang? Di depannya ini ada gelombang, berarti ini gelombang P. B. Di belakang kompleks QRS berarti gelombang T. Seperti itu aja. Nah, oke. Kemudian untuk membaca EKG sebenarnya ada beberapa cara. Maksudnya ada tahapan-tahapan dalam membaca EKG. Pertama sekali ya kan Bang, kita tentukan dulu EKG yang kita baca terbalik atau tidak. Tanda dia terbalik, ya, tanda bahwasanya EKG-nya itu terpasang benar, artinya terbalik itu salah pemasangan. Misalnya yang harusnya dia di tangan kanan dipasang di tangan kiri, atau sebaliknya di tangan kiri dipasang di tangan kanan. Jadi cara memeriksa bahwasanya EKG-nya ini terpasang dengan benar, artinya tidak terbalik ya. Kalau misalnya dia terpasang dengan benar, kita lihat di gelombang AVR. Kalau gelombang AVR, gelombang P, R sama T-nya defleksinya negatif, artinya EKG-nya terpasang dengan benar. Defleksi negatif itu bagaimana? Defleksi negatif artinya gelombangnya berada gelombangnya Ke bawah. ke bawah ininya Bang. Lakukannya ke bawah. Nah, ini defleksi negatif. Berarti kalau di AVR defleksi negatif, gelombang PRT-nya ini terpasang dengan benar. Tapi kalau gelombang PRT-nya defleksinya positif, berarti pemasangannya salah. Jadi nanti ketika kita periksa EKG-nya, kita lihat, oh, kok di gelombang langsung kita lihat AVR dulu pertama kali. Kok gelombang AVR-nya defleksinya positif, berarti salah pemasangannya. Kalau salah pemasangan,
nggak layak EKG-nya untuk dibaca. Artinya harus ulang pemasangan EKG-nya dan diperhatikan pemasangannya harus benar. Contohnya seperti ini, kita lihat di sini. Ini gelombang AVR, ya kan Bang? Nah, kalau dilihat gelombang AVR semuanya defleksinya ke bawah. Itu R. Ini R, ini P, ini ini T, ini P, ini R, ini T. PRT ke bawah, PRT ke bawah, PRT semuanya ke bawah, berarti pemasangannya benar. Kalau seandainya gelombang AVR ini dia defleksinya positif, kayak ini nanti, kayak gini dia gambarannya, berarti pemasangan EKG-nya salah. Nah, jadi itu salah satu tanda untuk melihat pemasangan EKG benar atau salah. Kemudian untuk selanjutnya sampai di sini Bang, ada yang mau tanya? Belum ya. Jadi pertama lihat dulu pemasangannya benar atau salah. Yang kedua, jenis gelombang, irama, dan tentukan heart rate. Nah, nanti yang menjadi konsen kita di sini irama. Oke. Jenis gelombang nanti ada dua, ada sinus dan ada asinus. Dikatakan sinus jika gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Jadi simpelnya, ingat aja, dikatakan gelombangnya itu EKG-nya sinus, gambaran EKG-nya sinus, jika ada dua gelombang di antara R ke R. Contoh, ini R. Lihat di antara R ke R ada dua gelombang, 1, 2. Berarti ini sinus. Nah, makanya nanti ada diagnosisnya sinus takikardi. Artinya heart rate-nya di atas 100 kali per menit, tapi gelombangnya sinus. Nah, gelombangnya sinus dari mana kita lihat? Dari antara gelombang R ke R ada dua gelombang, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gelombang apa ini? Ini gelombang R, ini gelombang R lagi. Ini gelombang T, ini gelombang P. Ini gelombang T, ini gelombang P. Karena kan ini kompleks QRS. Di depannya pasti gelombang P. Di belakangnya pasti gelombang T. Nah, seperti itu ya, Bang. Namanya sinus. Ini sinus takikardi nih. Gelombang sinus takikardi. Dikatakan gelombangnya asinus, ya udah. Selain 2, 1 atau lebih dari 2. Jika di antara R ke R hanya ada satu gelombang, inilah yang terjadi pada apa Bang diagnosisnya? SVT nanti. SVT. Supraventricular tachycardia. P dan T-nya tumpang tindih Bang. Nah, jadi nanti di antara R ke R itu hanya ada satu P. Hanya ada satu gelombang. Ini contoh gambarannya. SVT, supraventricular tachycardia. P bertumpang tindih dengan T. Ini R, ini R. Cuman ada satu gelombang kan, Pak? Nah, cuman ada satu gelombang P di sini. Ini kita katakan sebagai supraventricular tachycardia. Kalau ini sinus 1 2 1 2 1 2 1 2. Sinus takikardi. Dari mana takikardi? Ini kalau kita hitung nanti heart rate-nya pasti lebih dari 100 kali per menit. Nah, itu kita katakan sinus takikardi. Kalau heart rate-nya di bawah 100 kali per menit ya berarti EKG-nya normal. Gelombangnya sinus, kemudian heart rate-nya di bawah 100 berarti dia bukan takiaritmia. Oke. Nah, atau gelombangnya lebih dari 2 gelombang. Inilah nanti yang terjadi pada atrial flutter. Atrial flutter. Nah, atrial flutter itu gambaran khasnya seperti gigi hiu. Ya, gigi gergaji atau gigi hiu. Jadi lebih dari 2 gelombang. Bisa 3, bisa 4, bisa lebih. Di antara R ke R. Gambaran atrial flutter ini dia. Atrial flutter ini dia. Nah, kalau kita hitung antara R ke R ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gelombang. Oke. Sampai di sini Bang ada yang mau ditanya?
Masih belum nih. Oke, sip. Masih aman ya. Nah, selanjutnya irama. Nah, irama ini kita bagi menjadi dua juga, ada yang reguler, ada yang irregular. Kita katakan iramanya reguler jika jarak antara R ke R-nya sama, interval R ke R-nya sama. Contoh ini, Bang. Kalau kita hitung ini kan EKG itu terdiri dari satu kotak besar, di dalam satu kotak besar itu ada 5 kotak kecil. Kalau kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 5 kotak kecil. Nah, jadi menghitungnya dari sini, R yang pertama ke R yang kedua berapa kotak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak kecil setara dengan dua kotak besar. Karena satu kotak besar, 5 kotak kecil. Nah, kalau kita hitung dari ini R pertama, R kedua. Kita hitung dari R kedua sampai R ketiga, harusnya jaraknya sama. Supaya kita bilang dia sebagai yang regular. Kita lihat. Regular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama. Ini 10, ini juga 10. Berarti jaraknya itu regular. Ini nanti seterusnya Regular. jaraknya itu 10 semua. 10. Nah, ini kan cara lama. Cara gampangnya, Bang, kalau Abang ujiannya komputer, Abang buat aja pakai tangan. Jadi Abang batas jempol tangan Abang tuh di R1 di sini, telunjuknya di R2. Jadi buat kayak gini. Habis itu geser ke samping. Sama nggak? Sama nggak? Kalau sama berarti dia regular. Kalau nanti ujiannya apa namanya paper base, nanti lebih enak diambil kertas baru dititikkan kertasnya, baru geser, 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 geser. Jadi nggak usah pala dihitung lagi. Yang penting kita mau melihat regular atau irregular. Karena kalau dia regular, ya berarti apa namanya bukan fibrilasi, bisa nanti SVT, bisa takikardi, ventricular takikardi atau atria apa namanya supraventricular takikardi. Tapi kalau jaraknya irregular, intervalnya tidak sama seperti yang di samping ini. Nah, antara R pertama dengan R yang kedua, kita lihat, kita hitung di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Antara R2 ini 17, R kedua dan R ketiga. Nah, di bawah ini. iya, ini lebih sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah berbeda kan? Berarti ini irregular, Bang. Nah, nggak usah kita hitung pun kita lihat aja. Ini panjang, ya kan? Ini pendek. Ini panjang lagi dia. Ini sedang, baru ini pendek lagi. Ini udah dari tampakannya aja udah kita tahu dia irregular. Oke, sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Belum. Amannya Bang. Nah, kemudian yang ketiga menentukan heart rate. Tapi ini nggak pernah, jarang lah masuk di soal, hampir nggak pernah. Ini untuk apa aja dia Bang? Apa namanya pengantar aja. Jadi dari mana kita bisa menghitung heart rate dari EKG? Ada rumusnya Bang. Pertama Abang tentukan dulu gelombangnya regular atau irregular. Makanya dalam kasus aritmia menentukan regular irregular itu sangat penting dan dibutuhkan waktu yang cepat. Jadi kalau nanti apa namanya Abang latihan nanti kan pakai tangan atau dari melihat saja sudah tahu. Kalau dia samar-samar bisa Abang hitung ya, Abang besarkan layar komputernya, Abang hitung kotaknya satu-satu. Nah, kalau dia regular kita ada dua rumus, pakai rumus kotak besar atau rumus kotak kecil. Nah, apa maksudnya? Kalau pakai rumus kotak besar, contohnya ini, di mana ya, yang pas berpotongan dia di kotak besar. Nah, ini kita bisa pakai rumus kotak besar. Kenapa?
Karena antara R ke R tepat dia di kotak besar perpotongannya. Jadi langsung bisa kita tentukan, oh ini dua kotak besar. Satu kotak besar, dua kotak besar. Masukkan rumus kotak besar, 300 bagi 2 sama dengan 150. Jadi heart rate-nya itu 150 kali per menit. Takikardia makanya namanya sinus takikardi. Ada dua gelombang di antara R ke R, heart rate-nya 150 kali per menit. Tapi kalau misalnya perpotongannya tidak pas di pinggiran kotak besarnya, seperti ini di agak menjorok ke dalam, berarti kan harus kita hitung nih ya? Satu-satu. Harus dihitung satu-satu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi sama aja, tapi pakai rumus kotak kecil. 1.500 dibagi 10. Coret, dapatnya 150. Artinya, hasilnya akan sama. Tapi kalau dia perpotongannya nggak pas di pinggiran kotak besar, nah ini nggak bisa. Nggak bisa kita pakai rumus yang 300. Harus pakai yang rumus 150. 1.500. Contohnya lagi di sini, Bang. Nah, ini kan dia juga nggak pas di pinggiran kotak besarnya, agak masuk ke dalam. Coba kita hitung, ada berapa kotak besar di sini? 1, 2, kotak kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 juga. Ya, berarti 1.500 dibagi 10. Coret dapat 150. Oke. Nah, dan menghitungnya itu harus di interval lead 2 panjang. Nah, jadi di interval lead 2 panjang itu yang di bawah. Sadapan EKG itu kan ada 12 kalau yang standarnya. 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V5, V6, V5, V6, V4, V5, V6. Jadi di sisi sini 6, di sisi sini ada 6. 6 tambah 6, 12. Yang di bawah ini sebenarnya bagian dari lead 2. Sama-sama lead 2, tapi ini diperpanjang lead 2 panjang. Biasanya lead 2 panjang ini kita pakai untuk apa? Menghitung heart rate, melihat regular irregular, melihat pasiennya aritmia atau tidak. Nah, kalau kita hitung di sini, nah ini kan nggak pas perpotongannya di kotak besar. Coba kita hitung. Itu bagus, dia dari R ke R ada 2 gelombang, ya kan? Baru 1, 2. Ya kan, berarti sinus. Sinus dia ada P, ada QRS. Oke, nggak bagus. Berarti sinus ini. Lalu kalau dihitung dari R ke R-nya itu berapa itu ya? Ada kotak kecilnya 1, 2, 3, 4 tambah 5, 6. Ini 4 kotak besar, berarti kan ada ya 1, 2, 3, 4 tambah berapa nih? 1, 2, 3. Berarti berapa tuh? 23 ya, Bang. Ini kan satu ini 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Nah, 15. Tambah 5 lagi 20 ya kan? Ya. Habis itu tambah 3. 1, 2, 3. 23. 23. Kita pakai yang rumus kecil itu kan. Kotak kecil berarti kan. Berarti 300 dibagi 23. 1.500 Bang, kalau kotak kecil. Oh iya. 1.500 bagi 23. Coba kita ambil kalkulator. Iya, hitung dulu ya. Bentar ya. 1.500 dibagi 23. 65, Dek. Berarti ya, 65 kali per menit ya. Bagus. Regular. Sinus ya. Enggak takikardi, enggak bradikardi, apa bilangnya? Ya. Sinus saja ya. Sinus normal ya. Sinus normal. Sinus normal. Normo heart rate ya, heart rate-nya normal. Oke, sip. Tapi yang kayak gini nggak akan keluar ujian ya kan, Bang? Kayak mana? Yang menghitung-hitung gini keluar ujian biasanya, enggak kan? Bang? Yang menghitung kayak gini keluar ujian enggak?
Kayak mana, Dek? Halo, Bang. Nah, halo, Halo. kayak mana? Kayak mana? Yang menghitung-hitung kayak gini ada keluar di ujian nanti, Bang. Abang rasa jarang lah. Jarang. Nah, jadi ini untuk ini aja supaya kadang biar kita percaya diri aja gitu. Kita udah tahu dasar EKG, jumpa kelainannya lebih percaya diri. Nah, ini irregular. Kalau dia irregular, kita nggak bisa pakai rumus 300, nggak bisa pakai rumus 1500. Kita harus hitung dulu, Bang. Kita harus tahu dasarnya. Dasarnya itu gini. Kita hitung jumlah gelombang R di interval 6 detik. Nah, di interval 6 detik. Nah, EKG itu kan, Bang, dia dalam satu kotak kecil, waktunya itu 0,04 second atau 0,04 detik. Jadi, dalam satu kotak besar ada berapa kotak kecil? Ada 5 ya kan, Bang? 0,04 kita kalikan 5, jadilah 0,20 second. Nah, jadi satu kotak besar ini dia menghabiskan waktu 0,20 detik. Nah, pasien di sini kita harus mencari 6 detik. Kita baru dapat 0,20 tadi. Kita harus cari 6 detik. Bagaimana caranya supaya bisa dapat 6 detik? Maka cari dulu 1 detik. 0,20 dikali 5 dapatlah 1 detik. Nah, oke. Berarti 1 detik itu sama dengan 5 kotak besar. Karena 1 kotak besar 0,20. Kita kalikan 5 kotak besar, dapatlah 1 detik. Kita mau cari 6 detik. Berarti kalikan 5. 6 detik dikali 5. Dapatlah 30 kotak besar. Jadi sebenarnya yang abang ingat nanti intinya, kalau mau mencari menghitung heart rate pada yang irregular, hitung R di 30 kotak besar. Langsung aja hitung R di 30 kotak besar. Dari mana dapatnya 30 kotak besar? Dari 6 detik kali 5. 1 detiknya 5 kotak besar. Kalau mau dibuat 6 detik, berarti kalikan 5 kalikan 5 kotak 5 kotak besar 6 detiknya tadi, dapatlah 30 kotak besar. Nah, oke, intinya nanti abang hitung 60 kotak besar, kemudian cari. Coba contohkan di gambar ini, Dek. Nah, kayak gini dia. Jadi masalahnya nanti kita bingung mulai startnya dari mana, ya kan? Mulai startnya itu dari gelombang P-nya, Bang. Karena dari P, Q, R, S, T ini satu siklus. Betul. Nah, jadi kita nggak boleh mulai dari tengah siklus, harus mulai dari awal siklus. Jadi cari dulu gelombang P. Gelombang P-nya ini. Nah, berarti mulai dari sini. Tarik garisnya. Ini 1 kotak besar, 2 kotak besar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Asal udah dapat 30 stop. Nah, karena kita cuma cari 30 kotak besar. Nah, habis itu, jadi langkah pertama tadi cari dulu 30 kotak besar, start dari gelombang P, ya kan, Bang? Nah, habis itu abang hitung di antara 30 kotak besar ada berapa R? Ini R pertama, R kedua, R ketiga, ya kan, sampailah dapatnya 6. Ada 6 R. R-nya ada 6. 6-nya kita kali dengan 10 kali 10. Dapatlah 60
60. Jadi ini ada 6R kali 10. Dapatlah heart rate-nya 60 kali per menit. Inilah heart rate-nya. Jadi dalam 6 second atau 30 kotak besar dikali 10, berapapun R-nya. Kalau R-nya tadi ada 7, berarti 7 kali 10. R-nya ada 8, 8 kali 10. Intinya 10-nya tetap R-nya ya, dia. Ya 10, iya Bang. 10-nya tetap R-nya yang kita hitung. Ada berapa R di antara 30 kotak besar tadi. Kira-kira bisa Bang? Coba bentar ya. R di interval. Oke, jadi pertama kali kita cari dulu apa namanya, irama sampai 30 Ya, cari gini kan, 30. pertama kali kita mulai sampai 30, baru tengoklah R-nya. R-nya ada berapa? Kalau saja ada 6 lah dikalikan 10 gitu kan, Dek? Iya. Seandainya dia dapat, bisa dia dapat 7, 8, 9, ya dikalikanlah masing-masing kali 10 gitu kan, Dek? Iya Bang, betul. Bentar, Abang potong dulu sebentar. Ini sebelum cari 30 kotak kecil, cari 30 kotak besar ini tadi apa ya? Mulai dulu dari P, jangan mulai dari R, ya kan, Dek? Tarik sampai 30. Oh, oke. Oke, mulai dari P, kemudian hitung jumlah R. Berarti intinya gini lah, kalau kita dapat 6 bagus dia. Ya 6 bagus, ya kan? Tapi kalau dia dapat 5, beradi, ya kan, Dek? Di atas ya, betul, 10, jadi bradikardi. Di atas 10 jadi takikardi dia. Oke. Ngerti ya, Bang. Oke. Sip, gitu ya, Bang. Oke. Nah, kemudian yang terakhir menentukan aksis jantung. Aksis ini letak jantung. Letak jantung itu kan sedikit ke kiri dan sedikit turun ke bawah. Untuk menentukan aksis jantung, kita hanya butuh 2 lead, 2 sadapan. Sadapan pertama, sadapan 1, dan sadapan AVF. Nah, jadi dikatakan letaknya itu normal. Kalau lead satunya positif, lead AVF juga positif, baru kita katakan dia normal. Nah, cara mencari positif negatifnya gimana? Kita kurangkan tinggi gelombang R dikurang tinggi gelombang S di masing-masing lead. Contoh, di lead 1, gelombang R-nya ada 15 mm. 15 mm ini sama dengan 15 kotak kecil. Sama dia, Bang. Ya, nama lain dari kotak kecil 15 mm. Sebentar, R-nya ini ada ambil 15 ini dari garis ISO-nya atau garis paling bawah Q itu? Enggak, dari garis ISO-nya, Bang. Garis jajarnya, garis ISO. Oke, Bang. Nah, jadi dari garis jajarnya ini kita hitung ke atas ada 15 mm. Kan dia rumusnya R kurang S. Kurangkan S-nya ke bawah. S ke bawah ada 5 kotak kecil, 5 mm. Berarti 15 kurang 5 dapatlah 10. Positif, kita hanya butuh positifnya saja, nggak butuh 10-nya. Berarti kan positif, tuliskan angkanya positif. Angkanya kita nggak terlalu bermakna. Dikatakan negatif kalau kebalikannya, R-nya ke atas 5, S-nya ke bawah 15. Jadi 5 kurang 15 minus negatif. Berarti nggak normoaksis gitu kan? Nggak normoaksis dia kalau di lead satunya negatif. Lama kali kita jumpa, Fikri. Oke. Jadi cara cepatnya ya kan, Bang. Abang lihat gelombang R-nya, kalau dia lebih besar daripada gelombang S, positif lah dia. Lebih tinggi gelombang R daripada gelombang S-nya ke bawah, positif lah dia. Tapi kalau gelombang R-nya lebih kecil, berarti dia negatif. Nah, ini ada interpretasi untuk sakitnya nggak? Misalnya CAD atau apa gitu nggak? Ada, kayak gini, Bang. Jadi kalau misalnya lead satunya positif, AVF-nya positif, itu normoaksis. Lead satunya positif, AVF-nya negatif, left axis deviasi.
Lead satunya negatif, AVF-nya positif, right axis deviasi. Kalau dua-duanya negatif, extreme right axis deviasi. Jadi kalau left axis deviasi, kemungkinan besar ada pembesaran jantung di sebelah kiri dia, Bang. Tapi nggak mutlak. Itu Apa? seperti screening. Atrium atau ventricle? Oh, gue tahu gitu ya. Bisa LVH, bisa atrium AVH. Tapi itu nggak mutlak. Bisa maksudnya kita screening kemungkinan ada pembesaran jantung di sebelah kiri. Oke. Kita harus cross check lagi pakai gelombang EKG selanjutnya. Jadi ada nanti kriteria melihat LVH dari gelombang EKG juga, melihat RVH, melihat atrium kiri atau atrium kanan yang membesar. Nah, jadi kan Bang, ini cara menghafalnya gini. Kalau dua-dua positif, ya normal aksis, gampang. Anggap lead 1 ini tali yang menarik jantung ke kiri. Tali yang menarik jantung ke kiri. AVF tali yang menarik jantung ke kanan. Nah, jadi jantung itu di tengah-tengah, ya kan? Anggap ini jantung. Lead 1 tali yang menarik ke kiri. AVF tali yang menarik ke kanan. Kalau dua-duanya saling tarik menarik, jantungnya berada di tengah, ya kan Bang? Kalau seandainya tali yang di kanan ini putus kita anggap dia sebagai negatif. Di sini AVF-nya negatif, berarti tali yang di kanan putus. Jantungnya akan tertarik kemana Bang? Tertarik ke kiri kan? Karena tali di kiri masih hidup. Masih ada. Nah, jadi makanya left axis deviasi. Tapi kalau sebaliknya, tali yang di kanan yang masih hidup, sementara yang di kiri putus, maka jantungnya tertarik ke kanan. Bergeser dia ke kanan, karena ada pembesaran di kanan misalnya. Kalau dua-duanya putus, dia jatuh. Ya, kita anggap dia sebagai extreme right axis deviasi. Dia nggak tergantung lagi di situ. Jatuh dia ke bawah. Ya, extreme right deviasi. Ya, right. Extreme right axis deviasi. Karena jantung itu normalnya sedikit ke kiri dan sedikit ke bawah. Jadi kalau misalnya nggak ada yang menarik sama sekali, dia akan bergeser ke bawah, ke kanan. Oke, kira-kira ini Bang, aksisnya normal atau enggak? Mana? Ini lead 1 sama AVF. Lead 1-nya kira-kira. Lead 1-nya itu positif ya. Lead 1 positif. Ya kan, karena lihat ada ke bawahnya nggak sedikit, ke bawahnya nggak ada. Oke, positif. AVF-nya mana? AVO positif juga. Berarti normal aksis. Simpel ya kan Bang? Oke, ini tunggu, dihapus dulu. Oke, nah ini gimana Bang? Lead 1. Lead 1 negatif. AVF-nya ini kayaknya positif ya. Iya, ini positif ya kan Bang? Iya kan? Berarti kalau AVF tarik ke kanan ya? Iya, mantap. Karena AVF tali ke kanan. RAD. Kalau ini Bang? Itu satunya positif sama kayak tadi nih, satu positif, AVF-nya negatif, berarti RAD juga ini. Sip, mantap Bang. Oke. Nah, ini ruangan jantung Bang. Pembesaran ruangan jantung. Abang bisa kasih cara cepat nanti masalah soal apa deh, M-site ya, M-site misasi itu. Oh iya. Nah, iya, itu untuk di mana itu nanti? Nanti ada materi pertemuan tersendiri. Ada nanti pertemuan sendiri. Itu gampang. Itu nanti enak, banyak soalnya nanti. Ini kita khusus EKG. Jadi itu nanti kan penyakit katup jantung, nanti kita barengi aja dengan PJR, penyakit jantung rematik dan lain-lain. Boleh. Oke, sip. Nah, ini pembesaran ruangan jantung. Bisa kita lihat dari gelombang EKG, bisa dilihat dari foto toraks. Kalau gelombang EKG-nya kan Bang, ada yang namanya pembesaran atrium kanan. Kalau atrium kanan yang membesar, intinya kalau masalahnya di atrium, dia pasti yang bermasalah gelombang P. Karena P itu melambangkan depolarisasi atrium.
Jika Oh, terbentuk ini P gelombang, mitral itu ya? iya, P Mitral. Oh, oke, pulmonal oke. dan P mitral. Oke. Jadi P pulmonal itu ingat atrium kah? Atrium kanan. Kanan. Pulmonal itu yang mana? P pulmonal itu dia kayak atap rumah runcing gini, Bang. Nah, P pulmonal lebih dari sama dengan 3 mm dia ke atas. Kalau P mitral dia Ya, kayak M, gampang. ingat M. Nah, berarti ini pembesaran atrium kanan, pembesaran atrium kiri. Gitu Oke. ya. Berarti Ah, boleh kita lanjutkan misalnya kayak tadi tuh kita dapat yang di mana tuh ada pembesaran atrium ya kan. Kita lihat lah ininya P-nya ya. ya bisa Bang. Lanjutannya, ya kan? Jadi yang spesifiknya itu di gelombang P. Nah, Kita ini screening di dari aksis aksis. tadi, aksis, Baru habis kita turun aksis ke lihat gelombang gelombang P. P dapat kita berarti kan, oh Dapat sebelah dia. sebelah ini yang besar gitu kan. Iya, betul Bang, dapat. Oh, Baru oke. kalau mau kita lebih mantap lagi, kita cross check pakai foto toraks. Oh, Nah, oke. nanti Siap. dapatlah. Dari situ ada juga gambar foto toraksnya. Oke. Nah, kalau ventricle itu kita lihat di kompleks QRS. Nah, ya kan? Karena QRS itu depolarisasi ventricle. Nah, jadi ventricle kanan, cara cepatnya gini melihat kriteria pembesaran pada ventricle kanan, adanya S persisten katanya di V5 atau V6. Apa itu? Artinya S persisten itu S-nya tetap dalam. Stabil. Harusnya kan Bang normalnya. S itu semakin ke V5 semakin ke V6, dia semakin cendek Bang, semakin dangkal. Tapi kalau S-nya semakin ke V5 semakin dalam, Contoh? ini kan normal. Ini misalnya normal. Mana tuh Ini S? V1, ini S. V1 S-nya dalam. V2 S-nya dalam. Oke. Lama-lama ke Iya, V3, oke. V4 lama-lama makin Nggak ada. cendek. Lama-lama makin hilang. Tapi kalau V5, V6 ini S-nya masih menonjol ke bawah, ini berarti pembesaran ventricle kanan. Oh. Jadi beberapa konsulen sering cara cepatnya lihat S aja, S persisten. Jadi maksud S persisten itu tetap dalam S-nya sampai di V5, V6. Tetap deh ya, nggak naik, nggak cendek tetap ya. dalam, Oke. nggak cendek. Itu atrium kanan. Ventricle kanan. Ventricle kanan Bang. Atau bisa juga dilihat dari sini Bang. Mana? S di V5 atau V6, boleh lihat salah satu, kurang dari satu. Perbandingan antara R dan S di V5 dan atau V6 kurang dari satu. Atau kalau mau kita balik, S lebih besar daripada R. Jadi gini maksudnya. Kita lihat mana yang dia RVH. Ini RVH. Kita langsung lihat V5, V6. Di V6 yang jelasnya di sini. V5-nya samar-samar. Kalau kita lihat ini R, ini S. R ke atas ada berapa kotak kecil? 5 kotak kecil. 5 atau 6 itu kayaknya. 5 atau 6 kotak kecil kan Bang? S-nya ke bawah ini 5, 6, 7, 8. Bisa sampai 8 itu. Jadi di sini kita bilang dia 5, di sini kita bilang 7. Kalau kita bandingkan R sama S, mana yang lebih besar? S. Lebih besar S, berarti R lebih kecil S atau S lebih besar R. Abang hafal aja salah satu mana yang abang nyaman. Bisa abang mulai dari R, bisa abang mulai dari S. Lebih enak R ya. Lebih enak R kan, makanya mulai dari atas. Jangan Jangan abang hafal dua-dua, nanti ketukar. Iya. Jadi ingat aja, pembesaran hipertrofi ventricle kanan R lebih kecil daripada S di V5 atau V6. Pembesaran ventricle kanan masih ini ya? Ya, ventricle kanan. R lebih kecil daripada S di V5 atau V6. Ini dia. Kalau kiri kayak mana? R lebih kecil daripada S. Kalau yang kiri, kalau ventricle kiri, kita hitung S di S di V1 atau V2, pilih salah satu,
ditambah R di V5 atau V6 Oh, yang lebih dari kemarin 35 kota. 35 ada nih. Bang Fikri Ini yang ajarin paling sering dipakai. S tambah tidak S tambah S di V1 aja kita ambil. S di V1, R di V5 aja. Kemarin yang ini rumus Fikri SR. Apa Ya. tuh gimana? Ada jelas semangat hipertensi ya? LAD, Jadi LAD apa? Iya bang, pernah kan Fikri singgung kemarin. Jadi supaya abang nggak ketukar, ingat RSSR bang. RS ini untuk ventricle kanan, SR untuk di ventricle kiri. R lebih besar daripada R lebih kecil daripada S di ventricle kanan, itu hipertrofi ventricle kanan di V5 ya, V5 atau V6. S ditambah R lebih dari 35 kotak, ya kan bang? S-nya di V1, R-nya di V5. Contohnya seperti ini. SR, kalau LPH kita pakai rumus SR. Lihat di V1, V1-nya S-nya ke bawah berapa nih? Tinggi kali tadi. 5, banyak 10, ya bang ya? 15, 20. 1, 2, 3, 4. 21, 22, 23, 24. 5. Iya. 27 atau 28 ini bang. Iya. Kurang lebih ya. 27 lah kita bilang. 27 S-nya ditambah gelombang R. Boleh V5, boleh mana V6. itu? Ambil aja mana yang paling tinggi. Yang mana aja boleh. Misalnya udah dapat lah, udah pasti lah itu. V6. Udah pasti nih ya kan? Udah lebih ya kan bang? Udah lebih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini aja udah 30. 30 tambah 27 udah 57. Iya. Lebih dari 35 kotak. Maka berarti dia LVH. LVH. Atau kalau abang mau cara cepat, abang balik aja. Tadi kan pembesaran ventrikel kanan, S-nya yang persisten kan bang? Iya. Kalau ventrikel kiri, R-nya yang persisten. Oh. Nah jadi R lebih besar daripada S. Kalau tadi R lebih kecil daripada S. Betul. Sekarang R lebih besar daripada S. Oke. Baru setelah dilihat dari EKG ya bang? Tapi kadang-kadang di soal tuh nggak yang gini-gini, ya kan, Dek? Ya enggak. Ini cuman untuk ini aja bang. Cuman untuk gambaran aja. Apa namanya? Mengenang ini aja untuk ilmu lapangan. Jadi kan biar cepat aja di lapangan kita lihat. Nah ini gambaran pembesaran jantung ya bang, foto toraks. Ini ada kriterianya nanti. Coba lihat foto toraks. Ini ini RAH, right atrium. Kayak mana bedakan? Kayak mana nanti bedakan RAH itu sama kayak emboli gitu juga kan, Dek? Emboli sindrom vena cava superior gitu tuh. Jadi nanti ini dia bang, gambaran lengkapnya sebenarnya ada di sini. Mirip kali tuh RAA itu. Kayak emboli, ya kan? Kayak emboli, kayak sindrom vena cava superior. Dia bentuk nanti jantungnya kadang soalnya dikasih gitu. Jadi globular. Apa diagnosanya nih, awak udah yakin RAH rupanya emboli, ya kan deh. Nanti coba kita lihat soal real case-nya bang, maksudnya soal yang pernah keluar. Kira-kira dari mana bedanya nanti. Ini dia kriterianya. Kalau yang atrium kanan, jantungnya itu berbentuk bulat dia bang, globular. Nah, dia jadi globular. Oke. Kalau yang atrium kiri ada kata-kata double contour sign. Jadi ada bayangan lagi di belakang jantungnya. Inilah si atrium kiri. Atrium kiri kan secara anatomi dia di belakang bang. Ya. Foto toraks ini atrium kanan. Atrium kiri nggak nampak, di belakang dia di sini. Ketika dia membesar maka dia akan dia jadi membelakangi si terlihat dia jadi terlihat dari depan, harusnya nggak terlihat, makanya double contour. Oke. Kalau misalnya si ventricle, ini lebih udah mainstream dia. Ventricle kanan boot shape atau apex-nya terangkat, karena kan ventricle kanan itu dia di sini. Ini di sini ventricle kanan, di bawah ini ya bang.
Di bawah ini ventrikel kanan. Jadi kalau yang bawah membesar, ini kan di bawah ini mediastinum nih. Ini kan di sini mediastinum, di bawahnya diafragma, sorry, di bawahnya diafragma. Dia nggak bisa kemana-mana kan? Diafragma kan otot. Nah, jadi dia nggak bisa mendorong diafragma, jadi dia dorong jantungnya ke atas. Jadi bentuknya seperti sepatu boot. Nah, apex jantungnya terangkat. Itu LVH ya, Dik? Betul? Ini RVH, Bang. Oh, R ya. RVH. Right. Oh iya, right ya, right. LVH kalau gimana? LVH apexnya malah terdorong ke bawah. Kan ventrikel kiri di atas. Nah, di atas. Di sini kan mediastinum nih. Jadi dia nggak akan bisa mendorong jantungnya ke atas. Karena dia di ruangan yang sempit. Jadi jantungnya terdorong kemana? Terdorong ke bawah. Coba bedakan sama tadi bentar. Yang kayak boot shape tadi ini ya? Ya, ini dia. Oke. Ini kan pinggang jantungnya terangkat dia. Terangkat pinggang atau jantungnya. Gini, ini pinggang jantungnya terdorong ke bawah atau mendatar. Pinggang jantung mendatar. Iya, ya datar aja. Ya, pinggang lebih sering juga nanti dibilang pinggang jantung mendatar. Datar itu. Kayaknya lebih enak itu dia. Datar boot shape. Oke. Sip. Nah. Ya. Oke. Masuk kita ke materi utamanya, Bang. Jadi tadi pengantarnya, ini materi utamanya tachyarrhythmia. Tachyarrhythmia, tachy berarti heart rate-nya lebih dari 150 kali nanti dia, Bang. Iya, 150. 100 kali. 100 kan? Kalau sebenarnya gini, takikardi lebih dari 100 kali. Kalau tachyarrhythmia umumnya heart rate-nya itu lebih dari 150 kali per menit. Oke. Berarti berapa kotak besar itu? Berapa kotak kecil? Kalau kotak kecil 1.500 berapa? 10 kotak kecil. 10, berarti kita kok dapat 10 kotak kecil ya? Karena 1.500 bagi 10 kan dia 150. Kalau kotak besar berarti dia 2 kotak besar. 2 kotak besar. Iya. Dan ini heart rate-nya positif, pasti positif. Namanya udah teraba 150 kali per menit. Kenapa harus ditekankan heart rate-nya positif? Kalau heart rate-nya negatif, Bang, heart rate-nya nggak teraba. Dia bilang nadi karotis tidak teraba. Berarti ini bukan tachyarrhythmia. Jatuhnya kemana? Ke cardiac arrest. Nah, hati-hati, cardiac arrest ada juga gambaran ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia, ada gambaran ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi, nanti gambaran gelombang EKG-nya. Tapi heart rate-nya negatif. Nah, kalau seperti ini jawabannya kita kita langsung RJP. Kalau tachyarrhythmia jangan di RJP karena pasiennya masih berdetak jantungnya. Buktinya masih bisa kita raba nadinya, masih ada nadinya 150 kali per menit. Nah, yang pertama sekali kalau kita bahas tachyarrhythmia, cara cepatnya lihat kompleks QRS. Kompleks QRS-nya sempit. Tandanya kompleks QRS sempit, ujung dari QRS-nya itu runcing. Contohnya kalau QRS-nya lebar, ujungnya tumpul. Contohnya gini. Ini ujungnya runcing apa enggak, Bang? Runcing ya. Berarti ini QRS sempit. Runcing. QRS sempit ini semuanya, Bang. Runcing. Kalau yang ujungnya tumpul ini. Nah, ini QRS ya. lebar. Itu VT itu kan? Ya, ini VT. Abang tahu ini sedikitnya ini VT. VT monomorfik, ini VT polimorfik. Ini paling banyak keluar nanti di penanganannya. Ventricle fibrilasi. Iya, penanganannya betul. Aduh, gila, ini terbalik-balik, Pak. Ini asistol. Nanti kita pelajari asistol. Ini PEA, pulselessness electrical activity. PEA ini gambarannya apa? Iya. Ini sebenarnya nanti kita bahas di cardiac arrest. Gambarannya sinus ini, Bang. Kalau Abang lihat, ini satu gelombang, dua gelombang. Iya. Sinus kan? Gambarannya sinus, normal EKG-nya, tapi nadi karotisnya negatif. Ini kasus cardiac arrest, nadi karotisnya negatif. Jadi nanti kalau cardiac arrest, pasien datang dengan penurunan sadaran, nadi karotisnya negatif. Yang pertama kita lihat ada nggak gelombang EKG-nya. Kalau gelombang EKG-nya ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi,
ventricle tachycardia yang polimorfik atau ventricle fibrilasi? Ini jawabannya kita defib. Defib Bukan dulu dia. bukan RJP, tapi nadi nggak ada. Iya, defib. Defib kan kita shock itu, Bang. Kita shock Iya, ya, Bang. kita shock. Shock baru kita RJP. RJP ya. Jadi fungsinya nadi gelombang EKG-nya yang berantakan kita flatkan dulu. Kita buat mati dulu gelombang EKG-nya, baru kita pompa. Setelah kita pompa diharapkan jantungnya akan kembali ke gelombang yang normal. Nah, nggak boleh lagi ventricle fibrilasi langsung kita pompa jantungnya. Itu malah akan memperburuk keadaan pasien. Kalau di film-film Indonesia kan, dokter tolong, ini gambaran EKG-nya udah flat. Datang orang dokter di Indonesia, film-film itu makin defibrilasi, makin di shockable. Padahal salah. Kalau dia udah asistol, inilah tempatnya kita RJP. Jadi fungsi dari defibrilasi tadi membuat EKG-nya asistol, dibuat mati dulu jantungnya, baru kita pompa dari luar supaya terjadi sinkronisasi dari gelombang EKG. Tapi selain gelombang ventricle fibrilasi, selain gelombang VT polimorfik, gambarannya misalnya asistol, gambaran PEA, maka itu semua nggak usah kita lakukan defibrilasi. Langsung kita berikan RJP, langsung dipompa jantung. Nah, itu cardiac arrest nanti, Bang. Iya. Oke, jadi QRS sempit kemudian masuk ke regular, irregular. Kalau dia regular, jawabannya SVT atau atrial flutter. Yang gergaji. Hiu ya. Ya. Kalau SVT, ini cara gampangnya, tengok dari R ke R dia hanya ada satu gelombang. Satu gelombang. Kalau atrial flutter, rapat-rapat, hanya satu gelombang. R ke R dari atrial flutter lebih dari 2 gelombang. Kalau atrial fibrilasi gampang, ujungnya runcing, R ke R-nya irregular. Nggak sama jarak antara R ke R. Nah, ini kita lihat. Ini dia SVT, jarak antara R ke R-nya hanya satu gelombang. Ini jarak antara R ke R-nya dia ada banyak, 4 gelombang. Ini jarak antara R ke R. R ke R-nya udah tidak sinus. Udah nggak regular lagi kan, Bang? Nggak sama. Ujungnya runcing. Runcing, fibrilasi. Berarti jawabannya atrial fibrilasi. Kalau ujungnya tumpul, ada 2 juga regular, pasti dia VT. VT itu ada 2, Bang, ventricle tachycardia, ada yang monomorfik, ada yang polimorfik. Apa maksudnya? Monomorfik hanya ada satu bentuk saja dia, Bang. Hanya ada satu bentuk gelombang. Kalau polimorfik lebih dari satu bentuk. VT yang kayak gigi itu nih ya, bukan? Monomorfik. Ya. Itu yang atas kanan. Jadi kalau yang monomorfik dia masih regular ya, Bang. Regular dia, jarak antara R ke R-nya sama. Yang mana kalau yang itu? Yang ke bawah ini, itu? Bang. Ini semuanya R nih. Ini R. Oke. Ini gunung-gunung ini R ini. P-nya yang nggak nampak lagi, Bang. P-nya nggak nampak lagi karena R-nya terlalu lebar. Kompleks QRS-nya terlalu lebar. Jadi yang ke atas ini R nih. Yang ke atas ini R. Ini R semua ini. Oke, Bang. Ada yang mau ditanya, Bang, kira-kira? Belum. Aman ya? Aman. Nah, kalau ini kan monomorfik. Kalau Abang lihat antara ini sama bentuknya kan, Bang? Mirip-mirip semuanya sama ya kan? Ini VT monomorfik. Kalau VT polimorfik ini masih sama. Tiba-tiba berubah di sini. Berubah. Jadi beda bentuknya kan? Polimorfik. Dia ada lebih dari satu bentuk. Nah, ini udah R ke R yang irregular ini. Kalau VT yang polimorfik, dia udah irregular. Nah, kalau yang ventricular fibrilasi, nah ini lebih unik lagi dia. Tidak ada persamaan antara gelombang satu dan gelombang yang lainnya.
Gelombang pertama, QRS pertama seperti ini. QRS kedua berubah. QRS ketiga berubah lagi. QRS keempat berubah lagi. Jadi antara kompleks QRS tidak ada persamaan. Kalau VT yang polimorfik masih ada persamaannya, Bang. Antara satu, kedua. Tapi nanti berbedanya di tengah-tengah. Ini mulai berbeda. Kalau VF, ventricle fibrilasi, RR-nya irregular, dan tidak ada lagi persamaan antara gelombang QRS dan QRS yang lainnya. Oke. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Kira-kira udah hafal gelombang-gelombangnya? Sudah mulai lebih mengerti, Radik. Jadi supaya harus diulang lagi nih, harus diulang mana terus. Tahu abang bingung, mana tahu abang blank nanti. Abang ingat checkpoint. Pertama, abang cari dulu QRS-nya sempit atau lebar. Dari mana? Dari ujung runcing atau ujung tumpul. Kalau QRS sempit, abang lihat, oh ujungnya runcing nih. Jangan abang pikirkan lagi yang ventricle. Nggak mungkin jawabannya ventricle. QRS sempit itu hanya untuk atrium. Kalau QRS lebar hanya untuk ventricle. Nah, kalau udah QRS sempit, sempit berarti runcing. Kalau runcing kita tengok kalau dia teratur ada dua. Kalau enggak SPT, kayak mana kita tahu SPT? Atau gelombang dari R. Kalau flutter lebih dari 2 gelombang R-nya, R ke R. Kalau seandainya runcing tetapi dia enggak teratur R ke R-nya atrial fibrillasi, ya kan? Baru rupanya tiba-tiba nggak runcing, tumpul deh, ya kan? Ada dua. Kalau nggak, kita tengoklah regular apa irregular. Kalau regular berarti yang kayak gunung tadi, satu bentuk berarti VT monomorfi. Kalau seumpamanya apa namanya, yang lebar, ya kan? Berarti dia kan ventricular juga, tapi hati-hati, ini kan VT ini ada dua. Kalau polimorfik ini dia lebih dari satu biji gunungnya itu, ya kan? Kalau VF kayak benang kusut dia, setahu abang tuh, gitu-gitu. Iya, betul ya, kayak benang kusut. Gitu aja lah caranya nanti. VT polimorfik ini nanti ada juga nama lainnya torsade pointes, tapi dia lebih ingat lagi. Torsade pointes ini lebih khas lagi dia, Bang. Nah, nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, khusus membahas tentang patofisiologinya, karena kadang-kadang masuk patofisiologinya. Nah, oke, kita habiskan dulu yang tachyarrhythmia. Kalau bradyarrhythmia itu kita bahas pertemuan selanjutnya supaya nggak pecah konsentrasinya, Bang. Jadi kalau bradyarrhythmia ini yang AV block. Nah, derajat 1, derajat berapa ya, Dek? Iya, AV block. Nah, dan lain-lain. Banyak kali sering keluar ini. Nah, ini bundle branch block. Nah, ini bundle branch block. Nanti kita sertakan. Jadi sebenarnya bradyarrhythmia itu ada jenisnya AV block, ada bundle branch block. Nah, kita bahas dulu tata laksana tachyarrhythmia. Tapi nanti kan, Bang, ini kan catatan Fikri yang udah Fikri rangkum sebelumnya. Udah Fikri samakan sama soal yang keluar. Memang masih sama tata laksananya dengan soal-soal yang yang di apa itu. Jadi ini nggak ada dari penyakit dalam, ada dari PRK semuanya. Kami pakai PRK kayaknya. Iya, betul. Makanya kan yang abang kasih itu kan PRK semua. Oke. Nah, jadi caranya gini, Bang, cara menghafalnya. Kita lihat dulu tachyarrhythmia ini kan tadi udah tahu. Pertama abang tentukan dulu gelombangnya. Betul. Ini gelombang apa. Harus tahu dulu gelombangnya. Sempit atau lebar. Baru abang lihat keadaannya stabil atau tidak stabil. Seandainya di mana dikatakan tak stabil? Oh, itu. Kalau tidak stabil, ini ada penurunan kesadaran, hipotensi, ada tanda-tanda shock, ada nyeri dada. Nyeri dadanya memang jelas dibilang di soal, nyeri dada sebelah kiri, nyeri dada iskemik, atau ada tanda-tanda gagal jantung akut. Berarti pasiennya sesak, udem paru akut. Nah, ada nanti dia bilang gambaran bad wing appearance. Nah, ada udem paru akutnya. Jadi cara menghafalnya, paha ternyaman, guys. Nah, ini salah satu dari sini, Bang. Ya, ada penurunan kesadaran, ada hipotensi, terdapat tanda-tanda shock, nyeri dada iskemik,
gagal jantung akut salah satu dari sini, berarti dia tidak stabil. Apa fungsinya kita tahu stabil dan tidak stabil? Kalau dia stabil, bisa kita kasih obat-obatan anti aritmia. Tapi kalau dia tidak stabil, kita harus berikan kardioversi atau defibrilasi. Nah, kalau dia stabil, tidak ada tanda-tanda paha ternyaman guysnya tadi, untuk SVT, atrial flutter, dan VT monomorfik, atrial fibrilasi dilompati ya Bang. Jadi untuk SVT, atrial flutter, VT monomorfik ada 3. Urutannya di sini Bang. Pertama lakukan dulu vagal manuver. Abang dapat nih di mana? Cibuan ini. Obat nggak ada, vagal manuver. Iya, jawabannya vagal manuver. Jadi pertama memang ini bisa berguna sekali kita lakukan vagal manuver. Jadi nanti cara vagal manuver itu kita pijat arteri karotisnya secara sirkular, melingkar dia 5-10 detik. Tapi hati-hati, jangan dilakukan vagal manuver kalau ada bleed di karotis. Kalau kita dengar pakai stetoskop ada bunyi bleed, kita takut bleed itu bagian dari adanya, kita prediksikan adanya apa namanya, yang sering pecah dia kalau pada stroke itu apa namanya Bang? Kok lupa ya? Ini sering lupa nih apa namanya? Aneurisma, sorry. Aneurisma. Kita takut ada aneurisma. Nah, kalau aneurismanya pecah atau ada emboli di sana, kita lakukan vagal manuver, embolinya terlepas atau trombusnya terlepas, nyangkut di pembuluh darah otak, bisa stroke pasiennya. Atau kalau ada aneurisma, pasiennya bisa pecah nadi karotisnya, arteri karotisnya bisa stroke juga dia. Nah, jadi itu salah satu kontraindikasi dilakukan vagal manuver. Kalau nggak ada vagal manuver, berarti masuk ke obat-obatan dia. Nggak ada pilihan vagal manuver. Pilihan pertama adenosin 6 mg dulu, dilanjutkan 12 mg. Tapi kan Bang, ini jangan Abang hafal mati dulu. Nanti besok kita koreksikan, besok pertemuan selanjutnya kita bahas khusus SVT, atrial flutter, atrial fibrilasi misalnya gitu kan. Khusus patofisiologi dan obat-obatannya. Nanti Fikri samakan. Catatan di Fikri ini sama nggak dengan yang terupdate sekarang. Nah, tadi kan ini tujuan kita hari ini sebenarnya lebih concern ke pengenalan gelombang. Nah, baru nanti pertemuan selanjutnya obat-obatan dan patofisiologinya. Karena yang paling sering ditanyakan adalah obat-obatan. Nah, jadi tata laksananya harusnya masih sama, adenosin 6 mg pertama, kalau nggak mempan naikkan jadi 12 mg. Kalau masih belum ada perubahan. Kalau nggak ada adenosin bisa diganti dengan ATP 10 mg, kalau nggak mempan naikkan ATP jadi apa? ATP ini kepanjangannya kalau nggak salah ya Bang, Adinter ya. Adenosin trifosfat atau apa ya? Kepanjangan itu contoh ininya apa? Nama obatnya ya. Itu memang ya. Jarang abang dengar nih soalnya ATP. Adenosin oke. Kalsium channel blocker. Adenosin trifosfat. Iya. Dia ada bentukan tablet gitu Bang dia. Nah, adenosin trifosfat. Nah, dia memang bisa dipakai untuk anti aritmia juga. Dibuat di sini Bang, adenosin trifosfat. Nah, kalau nggak ada juga baru pakai ke second line, CCB. Kalsium channel blocker yang non DHP. Ingat Fadil, Verapamil atau diltiazem. Kalau nggak ada cari beta blocker, propanol. Kalau nggak ada bisa pakai digoxin. Nah, untuk yang atrial fibrilasi, ini cara menghafalnya Beca Fadil. Beta blocker yang pertama, yang keduanya CCB Fadil. CCB yang Verapamil atau diltiazem. Jadi ini untuk atrial fibrilasi obat-obatannya. Tata laksana yang pertama beta blocker. Kalau VT yang polimorfik dan ventricular fibrilasi, ingat Amproso. Tata laksana yang pertama amiodaron 150 mg
second line-nya prokainamid. Kalau nggak ada amiodaron, cari prokainamid. Kalau nggak ada prokainamid, cari sotalol. Nah, Beta blocker ini tuh ya, sotalol. ya. Tapi khusus ini memang kalau di bagannya memang tertulis sotalol dia, Bang. Jadi jangan diganti dengan beta blocker yang lain. Kalau yang ini beta blockernya bebas, boleh propanolol, boleh labetalol dan lain-lain. Tapi kalau ini khusus sotalol. Sotalol. Kalau dia tidak stabil kan Bang, nah ini sering juga keluar di soal Abang nanti. Kardioversi mulai dari 50 joule katanya. Ini untuk siapa? Untuk SVT dan atrial flutter. Kardioversi mulai dari 50 joule. Nah, kalau 50 sampai 100 joule. Kalau atrial fibrilasi, kardioversinya bisa monofasik, bisa bifasik. Bisa satu, Kalau bisa yang dua ya. monofasik, kalau yang monofasik 200 joule, bifasik 120 sampai 200 joule. Kalau yang VT monomorfik, kardioversinya 100 joule. VT polimorfik, ventricular fibrilasi, defibrilasi. Ingat ya Bang, ini satu-satu yang pakai defibrilasi. Monofasik 360 joule, bifasiknya 200 joule. Nah, oke, langsung kita lihat ke soal. Oke, kira-kira ini apa Bang? Ini soal diagnosis dulu. Oke, bentar kita baca dulu soalnya nih. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan jantung berdebar-debar dan terasa nyeri sejak 1 jam yang lalu. Keluhan disertai kepala terasa pusing dan kelihatan buram. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien apa tuh? Kok kecil Dek? Tampak sorry Bang. Tampak lemas, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 100/60, nadi 120, pernapasan 18 kali per menit, dan suhu 36 pada EKG dapat oke. Ini nggak reguler ya Dek, nggak sama dari ini dari P. Cok dekatkan lagi Dek, zoom kan. Abang mau tengok ada P, ada T apa enggak apa? PQRS-nya jelas enggak? Aduh, apa itu? SPT-nya ini. Enggak, SPT itu reguler apa irregular Bang? Oh, reguler. Ini enggak. Ini enggak. Satu-satunya di QRS betul, yang betul. yang irregular apa? Cuma satu dia. Atrial fibrilasi ya? Ya, mantap. Atrial fibrilasi. Cuma satulah dia yang irregular. Yang lainnya regular. Sip. Oke. Kayak gitulah, Dek. Sip. Udah mantap tuh, Bang. Oke. Oh, ini AV block. Belum masuk belajar. Itu yang atas apa tadi? Ini itu ya ini sih. Ya ini. Ini dia. Ini bentar ya. Apa ini? Seorang laki-laki 60 tahun datang ke IGD dan keluhan berdebar sejak 1 hari yang lalu. Pasien ada hipertensi sejak 20 tahun dan hipertensi tanda pisau 150/90, denyut nadi 160, irregular. Frekuensi napas 24, suhu bagus, dari fisik tidak didapatkan murmur, S3 pola sotut, gigi, itu dia bilang tuh kayak gigi, gergaji, atrial inilah, flutter lah. Mantap. Ya, sotut. Ya, udah sotut, udah gitu di sini kan antara R ke R-nya ada lebih dari 2 gelombang. Lebih dari 2 gelombang. Ya kan 1 2 3 4. Oke, flutter. Sip. Ini Bang. Tadi tuh Dek, yang tadi atas lagi. Ini flash ini Bang. Belum masuk kita flash. Oke. Ini seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan tidak sadarkan diri sejak 1 jam yang lalu. Sebelumnya pasien mengeluhkan nyeri dada, tidak terdapat riwayat trauma pada pasien. Tanda vital, ini yang payah nih, yang kusut VF, ventricular fibrilasi. Kalau ya VF kan? Enak ya kan Bang? Iya. Khas dia memang ya. Kalau VF. Sip. Nah, bentar deh, Abang potong. Kalau VF kita apain dia nih? Pertama, DVIP ya, bukan ya? DVIP kan? Tergantung. Ini kan katanya ada nyeri dada. Berarti udah ada tanda-tanda tidak stabil. Kalau ada tanda-tanda tidak stabil berarti defibrilasi. Tapi kalau dia stabil,
Kalau dia stabil, Obat. masih boleh kita kasih obat-obatan Amproso tadi. Oh, Ambroso. Amiodaron, prokainamid, atau sotalol. Pilih salah satu. Oke. Dia udah nggak stabil lah Ini, ya yang tadi ini kan soal kita kan. ya. Oke, ini masih soal gampang. Ini kan soal UKM PPD, Bang. Ini soal Abang. Nah, rumit kalau soal ujian Gitu akhir ya. penyakit dalam ya. Nah, ini Bang, coba Abang baca dulu. Seorang laki-laki berusia 62 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas yang semakin memberat 1 hari lalu. Pasien sering mengalami sesak nafas sejak 1 tahun terakhir, terutama ketika pasien sedang bekerja di ladang. Pasien memiliki riwayat kencing manis sejak 10 tahun yang lalu dan tidak terkontrol teratur. Vital sign hipotensi 92 kali per menit, irregular, nafas 28, suhu afebris. Pada pemeriksaan fisik, TPJ-nya naik ya, Dek, positif 3. Pemeriksaan paru didapatkan ronki kasar di kedua lapangan paru basal, apex jantung. Apexnya membesar nih, apex jantung 2 jari lateral linea midclavicular sinistra. Regio apa itu? RIC apa ya? Regio pokoknya 6 ya. Ostophenicus 6. Ya, pada EKG 6 EKG-nya waduh, apa ini? Dia nanya apa kalau sih? Obat. Iya, dia tanya obat, Bang. Kalau misalnya ini kan EKG-nya semua dia masukkan lead-nya. Abang lihatnya di lead mana? Kalau semua kayak gini, abang lihatnya di lead mana? Dua. Iya, lead 2 panjang kan? Untuk takiaritmia kita lihat semua aritmia lihat di lead 2 panjang. Nah, itu balik ke nggak regular. Step-stepnya dia runcing, ya kan? Baru irregular. Langsung kemana nih, Bang? Diagnosisnya dulu. Dia runcing, irregular. Atrial fibrilasi. Mantap. Atrial fibrilasi. Obatnya itu. Nah, tadi dia stabil. Ini kan pilihannya semuanya kardioversi atau defibrilasi. Kira-kira ada ini injeksi digoxin. Kira-kira tadi pasiennya stabil atau tidak stabil? Stabil. Tapi ada sesak nafas. Ada tanda-tanda gagal jantung 80 ya, shock. Kemudian tanda-tanda TPJ gagal jantung akut, ya kan? Nah, jadi ingat paha ternyaman, guys. Salah satu aja ada penurunan kesadaran, terdapat tanda-tanda shock, nyeri dada, kemudian ada gagal jantung akut. Langsung kita pilih kardioversi atau defib. Nah, untuk atrial fibrilasi tadi bagaimana kardioversinya? Mulai dari itu enggak beda ya. Itu atrial flutter yang 100 ya. 100. Iya, betul tuh. 120 deh. 120 ya. Iya. Nah, coba kita lihat di sini. Untuk atrial fibrilasi, nah, dia tersendiri itu cuma 120. Iya, bifasik 120 atau 200 joule. Nah, jadi bisa aja dia pakai 200 joule kalau yang monofasik. Nah, tadi pilihannya nggak ada ya, pilihannya nggak ada memang. Kardioversi 200 joule nggak ada, yang ada defibrilasi 200 joule. Ini untuk ventricle fibrilasi. Sip. Oke, Bang. Oke. Selanjutnya ini. Nah. Waduh. Ini kalau lihat dari lead 2 panjang itu coba banget soal dulu. Seorang laki-laki berusia 34 tahun datang ke IGD dengan palpitasi terus-menerus dan dyspnea ringan. Tidak ada riwayat sinkop, aritmia jantung, ataupun kelainan struktur jantung. Ia tidak sedang mengkonsumsi obat dan menyangkal penyalahgunaan obat. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 110/70, nadinya 140, nafas 26 kali per menit, suhu apebris, jantung, paru, dan abdomen dalam batas normal. Tidak ada ditemukan sembab di ekstremitas EKG. Bentar ya, ini dia kesok apa enggak ini ya? Dyspnea ya, udah masuk lah ya. Apa tadi? Apa cercep mode? Paha ternyaman, guys. Masuk ini kayaknya kan? Belum, Bang. Tapi dyspnea pasiennya dyspnea ringan. Dia harus gagal jantung akut. Kalau gagal jantung akut, pas dia ini tadi sesak nafas yang semakin memberat sejak 1 hari yang lalu. Kalau gagal jantung kronik nggak masuk hitungan.
Ya dia dysfunction mungkin dia memang selama ini udah ada tanda-tanda gagal jantung, jalan, sesak. Tapi nggak semakin memberat, itu masih gagal jantung kronik. Tanda dari gagal jantung akut memberat 1 hari ini, makanya ditekankannya di sini. Memberat 1 hari ini. Oh gitu ya. Nah, jadi tekanan darahnya juga masih normal. Oh bagus ya, sesak aja cuma di 26. Itu kayaknya Oke. VF ini, tadi lihat abang. EKG-nya ini? Itu kan gambar gunung kan? VF kan? Iya. Oke. Bentar. Kira-kira cocok kan? Coba abang perhatikan lagi. Sama kan? Oh ada yang beda. Ada yang ada persamaan dan ada perbedaan. Ada 2 berarti bentukan bang. Iya. Ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Bifasik. Tapi yang lain Bifasik. VT yang polimorfik. VT polimorfik. Nah, polimorfik bisa ya kan? dikasih obat ya? Iya, karena dia masih stabil. Makanya pilihannya obat semua nih. Nah. Oh iya. Semuanya dimasukkan ya, jahat kali ya. Sotalol ada, tapi pertama lah tetap ya, adenosin ya. Tadi ada 3 kalau nggak salah. Adenosin, habis itu nomor 2 nggak tahu, sotalol. Nomor 2 apa Tunggu, ya? kayaknya kita salah interpretasinya. Harusnya kalau VT polimorfik dia amiodaron ya. Amiodaron bang. Berarti itu gambaran VT monomorfik dia masukkan, sorry bang. Itu maksudnya VT monomorfik dia. Makanya jawabannya ke adenosin. Kita salah interpretasi. Harusnya kalau VT polimorfik amiodaron. Tapi kenapa berarti ini itu VT mono? Ya harus berarti ini VT mono nih. Karena semuanya ini mirip nih berarti. Berarti mirip dia ya. Mirip semua VT monomorfik. Dan reguler ya. Ya memang reguler. Oke, nggak apa-apa. Kita buat VT monomorfik. Makanya B ya, kalau dia VT polimorfik, amiodaron. Sip. Oke. Nah, kita lihat lagi bang ini. Seorang laki-laki berusia 48 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas, disertai debar-debar 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien tampak gelisah dan berkeringat dingin, tidak didapatkan keluhan nyeri dada. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 80/50, denyut jantung 124 kali per menit. EKG-nya berikut. Cok ke bawah, Dek. Oke. SPT ini, Dek. Sip, mantap. Karena hanya ada satu gelombang ya kan bang? Iya. Dia minta apa? Tata laksana ya? Iya. Stabil atau nggak stabil bang? Cok atas lagi. Si atas lagi. Enggak 80/50 stabil. Hipotensi. Makanya yang obat-obat coret semua ya kan, Pagaman coret. Iya. Kardioversi mulai dari 50 joule. Nah, di sini dia. Jadi kok 50? Karena mulai dari paling kecil ya. Dimulai dari 50 joule. Untuk SVT. Jadi ini kardioversi 50 sampai 100 joule, untuk SVT sama atrial flutter. 2 dia di sini. Kalau atrial fibrilasi kardioversinya yang ini. VT monomorfik kardioversinya yang ini. VT polimorfik dan ventricular fibrilasi yang ini dia, DFib. Oke. Nah. Oke, sip. Nah, jadi jawabannya kardioversi. Sip. Oke, sampai di sini bang, ada yang mau ditanya? Belum ada, insya Allah deh. Nanti kok bingung abang telepon kalau nggak Fitri. Sip. Jadi ini tachyarrhythmia dulu, biar mantap dulu tachyarrhythmia. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas khusus tachyarrhythmia, khusus patofisiologi dan obat-obatnya bang. Nanti Fikri tengok dulu, kalau misalnya semua sudah sesuai dengan pembahasan kita hari ini, nggak terlalu banyak nanti kita bahas tachyarrhythmia, baru kita masuk ke bradyarrhythmia. Jadi bradyarrhythmia itu nanti sedikit, bradyarrhythmia kita gabungkan sama FAST, kita gabungkan sama FAST itu nanti ada ventricular extrasystole, ada atrial extrasystole, langsung kita gabungkan.
Boleh. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Aman ya? Enggak, aman insyaallah. Oke. Kapan Semangat. lagi? Ini hari Rabu. Rabu. Jumat malam boleh Bang? Boleh? Jumat malam. Oke. Mm-mm. Jadi selang 2 hari biar nanti hari besoknya Bang bisa ngulang-ngulang lagi, lihat-lihat video lagi. Oke, Iya. sip Bang. Nanti minta kirim video sama ininya lah ya. Siap Bang. Sama Malamnya slide. dikirim ya Bang. Iya. Oke Bang. Bang, makasih banyak Sama-sama. atas perhatiannya. Mohon Sama-sama. maaf atas segala kekurangannya Bang. Ya, Kita tutup dengan membaca doa.